Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dalam keluarga besar jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram. Saya Parianto Distiawan yang juga selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin pada kesempatan PKKMB 2021 ini, saya akan menyampaikan materi terkait pengenalan jurusan Teknik Mesin dan kurikulum jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram. Masuk ke pengenalan jurusan Teknik Mesin. Jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram menerima mahasiswa pertama kali pada tahun 1996 menjadi program studi teknik mesin di bawah jurusan teknik sipil pada tahun 1998 dan resmi menjadi jurusan teknik mesin pada tahun 2001. Selanjutnya, saat ini jurusan teknik mesin Universitas Mataram memperoleh akreditasi B dari BAN PT pada tahun 2017. Jurusan teknik mesin memiliki visi menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu dan teknologi di bidang teknik mesin yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional di tahun 2025. Misi yang diemban jurusan teknik mesin adalah satu, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten, beretika profesi, dan berjiwa wirausaha dalam bidang teknik mesin. Dua, mengembangkan riset berbasis teknologi di bidang teknik mesin yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis kearifan lokal. Tiga, menerapkan hasil-hasil pengembangan riset bidang teknik mesin dan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Empat, menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain dan stakeholder dalam bidang pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Guna mendukung visi dan misi jurusan teknik mesin dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa gedung perkantoran, ruang kelas, dan yang paling penting adalah laboratorium, tenaga akademik atau dosen, staf administrasi, mahasiswa dan alumni, dan tentunya kurikulum yang berstandar nasional. Di program Sarjana S1 jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram, terdapat 3 bidang keahlian yang ditawarkan, yaitu bidang studi konversi energi, bidang studi produksi, dan bidang studi mekanika bahan dan desain. Bidang keahlian konversi energi mempelajari tentang bagaimana siklus dan sistem bekerja pada sebuah mesin. Bidang keahlian produksi mempelajari tentang proses pembuatan sebuah produk termasuk dengan sistem manajemennya. Bidang keahlian mekanika bahan dan desain mempelajari perancangan mesin atau menghitung kekuatan komponen mesin dan proses pembuatan sampai dengan sifat dan karakteristik bahan yang digunakan pada komponen mesin. Sejarah periode pengelolaan jurusan teknik mesin
dari tahun 1996 sampai sekarang tahun 2021, jurusan Teknik Mesin telah mengalami 9 kali perubahan kepengelolaan jurusan. Sebagai ketua jurusan, pada periode 1 adalah Pak Sahrul yang sekarang merupakan Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik. Periode 2 adalah Pak Madewijana. Periode ketiga adalah Pak Ali Triadi. Periode keempat adalah Pak Endra Sujatmika. Periode kelima adalah Pak Tri Rahmanto. Periode keenam adalah Pak almarhum Muhammad Fajar. Periode ketujuh adalah Pak Sinarep yang sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik. Periode ke-8 adalah Pak Sugiman, STMT PSD, yang sekarang sudah mencapai gelar akademik profesor. Dan periode ke-9 adalah Parianto Dwi Setiawan. Pengelola jurusan Teknik Mesin periode ke-9 dari tahun 2018 sampai 2021 sebagai ketua jurusan adalah Parianto Dwi Setiawan STMT, dibantu Sekretaris 1 Bapak Hendri Saketira STMT PSD, dan Sekretaris 2 Ibu Nur Cahyati STMT. Terkait kegiatan kemahasiswaan, dibantu oleh tim pembina kemahasiswaan jurusan Teknik Mesin, yaitu Bapak Imademare ST MSc dan Bapak Nurpatria ST MN. Selain sarana dan prasarana berupa gedung perkantoran dan ruang kelas, yang terpenting adalah fasilitas laboratorium. Jurusan Teknik Mesin dilengkapi dengan fasilitas 6 laboratorium yang nanti akan dijelaskan lebih detail pada materi pengenalan laboratorium. Yang pertama adalah laboratorium produksi, CNC, dan CAD/CAM. Sebagai ketua laboratorium adalah Bapak Anak Agung Ali Triadi, STMT. Yang kedua adalah Laboratorium Konversi Energi dan Energi Terbarukan. Sebagai ketua laboratorium adalah Bapak Arif Mulyanto, STMT. Ketiga adalah Laboratorium Material yang diketuai oleh Bapak Profesor Sugiman, STMT PSD. Dan keempat adalah Laboratorium Fenomena Dasar. Sebagai ketua lab adalah Bapak Agus Dwi Catur, STMT. Laboratorium kelima adalah Laboratorium Pengukuran dan Metrologi Industri. Sebagai ketua lab adalah Bapak Tri Rahmanto, ST MSc PSD. Dan keenam adalah Laboratorium Komputasi dan Desain dengan ketua lab Bapak Yesung Alupadang, ST MN. Selain itu, ada fasilitas workshop buat mahasiswa mengembangkan diri dan berkreativitas. Salah satunya adalah pengembangan mobil hemat dan mobil listrik. Salah satu prestasi adalah tim Mandalika Electric Vehicle yang pernah meraih juara umum kedua tingkat nasional pada kontes mobil listrik Indonesia tahun 2013.
Berikutnya adalah tenaga akademik atau dosen. Saat ini jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram mempunyai 35 dosen yang terdiri atas 3 orang profesor, yaitu Profesor Sugiman STMT PhD, Profesor Mirmanto STMT PhD, dan Profesor Dr. Nasmi Herlinasari STMT. 13 lektor kepala, 18 lektor, dan 1 dosen kontrak. 35 dosen tersebut memiliki kualifikasi 11 orang dosen lulusan S3 dalam dan luar negeri dan 24 dosen lulusan S2 dalam dan luar negeri. Berikut adalah 11 dosen dari kelompok keahlian mekanika dan material. Selanjutnya, 9 orang dosen dari kelompok keahlian desain dan manufaktur, dan kelompok keahlian konversi energi terdiri atas 15 dosen. Selain tenaga akademik atau dosen, jurusan Teknik Mesin juga didukung oleh 4 orang administrasi dan 4 orang laboran atau teknisi laboratorium. Untuk selengkapnya terkait detail tenaga akademik, staf, dan laboran akan disampaikan pada materi pengenalan dosen dan staf jurusan Teknik Mesin. Mahasiswa jurusan Teknik Mesin. Jumlah mahasiswa aktif semester genap 2020-2021 adalah sebanyak 609 mahasiswa. Mahasiswa jurusan Teknik Mesin sangat heterogen dari seluruh Indonesia. Mahasiswa angkatan 2021 sendiri terdiri atas 149 mahasiswa dan berasal dari seluruh penjuru NTB dan ada yang berasal dari Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Aceh, dan Sulawesi Barat. Jumlah alumni jurusan Teknik Mesin per 30 Juli 2021 adalah sebanyak 950 alumni. Alumni jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram telah bekerja di berbagai daerah dan di berbagai bidang atau lapangan pekerjaan. Dari segi kurikulum jurusan Teknik Mesin telah mengacu pada Permendikti, kriteria KKNI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan BKSDM. Sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dan Peraturan Rektor Unram nomor 3 tahun 2020, pada tahun 2021 ini, jurusan Teknik Mesin menerapkan kurikulum 2021 atau kurikulum MBKM, di mana kurikulum ini memungkinkan mahasiswa melaksanakan perkuliahan 3 semester di luar jurusan Teknik Mesin pada semester 5, 6, dan 7. Sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Rektor nomor 3 tahun 2020 tentang implementasi MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi lulusan, baik pengetahuan maupun keterampilan, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan kepribadian, di mana program MBKM memungkinkan mahasiswa melaksanakan perkuliahan 3 semester di luar jurusan teknik mesin. 1 semester atau setara dengan 20 SKS melaksanakan pembelajaran pada program studi yang berbeda di Universitas Mataram. 1 semester atau setara dengan 20 SKS melaksanakan pembelajaran pada program studi yang sama atau program studi yang lain pada perguruan tinggi lain. 1 semester atau setara dengan 20 SKS melaksanakan pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi, yaitu di dunia usaha dan dunia industri. Bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka meliputi pertukaran mahasiswa, magang atau praktek kerja lapangan, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, atau kegiatan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Dalam kurikulum 2021, kurikulum MBKM, syarat menjadi sarjana teknik mesin di jurusan teknik mesin adalah mahasiswa harus menyelesaikan minimal 144 SKS yang didistribusikan ke dalam 8 semester atau 4 tahun. Pada semester 1 dan semester 2 masing-masing 22 SKS. Untuk semester 1, mahasiswa akan otomatis dipaketkan 22 SKS atau 9 mata kuliah. Dalam sistem SKS, jika mahasiswa memperoleh nilai yang tinggi pada semester ini, maka mahasiswa tersebut diperkenankan mengambil SKS lebih banyak pada semester selanjutnya. Dan sebaliknya, jika memperoleh nilai yang rendah pada semester ini, maka mahasiswa diperkenankan mengambil SKS yang lebih sedikit pada semester berikutnya. Jadi, semua tergantung dari IP mahasiswa setiap semesternya. Ini adalah distribusi mata kuliah pada semester 3 dan semester 4, di mana masing-masing 21 SKS dan 22 SKS. Yang perlu diperhatikan lagi adalah mata kuliah muncul pada semester-semester tertentu, tidak setiap semester. Jadi, jika mahasiswa tidak lulus mata kuliah yang ada pada semester ganjil, maka mahasiswa hanya dapat mengulang mata kuliah tersebut pada semester ganjil, yaitu semester 1, 3, 5, dan 7. Berikut adalah distribusi mata kuliah pada semester 5, semester 6, 7, dan 8. Yang perlu diperhatikan berikutnya adalah kolom prasyarat, yang artinya mata kuliah yang berprasyarat dapat diambil setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah prasyaratnya. Artinya di sini tidak hanya dibutuhkan nilai yang bagus, tapi juga dibutuhkan strategi dalam memprogramkan mata kuliah setiap semesternya. Untuk membantu mahasiswa mengatur strategi tersebut,
Setiap mahasiswa akan didampingi oleh dosen pembimbing akademik atau dosen PA. Mahasiswa bisa berkonsultasi apa saja, terutama masalah akademik, dengan dosen PA. Silakan mahasiswa menjalin komunikasi yang bagus dengan dosen PA-nya masing-masing, karena dosen PA adalah orang tua kalian di kampus. Jika mahasiswa mengikuti program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka semester 5, 6, dan 7 mahasiswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran MBKM. Berikut adalah daftar mata kuliah kompetensi pendukung pilihan yang ada di jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram. Mahasiswa jurusan Teknik Mesin bisa memprogramkan mata kuliah pilihan yang diminati. Boleh yang mana saja dipersilahkan. Ada bidang keahlian energi, ada bidang keahlian material, dan bidang keahlian produksi. Buku pedoman akademik akan kita bagikan sekarang dalam bentuk soft copy. Hard copy-nya bisa kalian ambil kemudian hari. Mohon buku ini diberi identitas dan jangan hilang, karena buku ini akan menjadi acuan kalian selama menjadi mahasiswa di jurusan Teknik Mesin. Dan tidak bisa dipinjamkan, karena setiap mahasiswa punya riwayat akademik yang berbeda-beda. Berikut adalah jadwal kuliah semester ganjil untuk tahun akademik 2021 dan 2022. Semua perkuliahan pada semester ini dilaksanakan secara daring atau online. Bagaimana cara dan prosesnya akan dijelaskan pada berikutnya dalam materi pengenalan pembelajaran daring. Untuk semester 1, mahasiswa akan otomatis dipaketkan 22 SKS atau 9 mata kuliah. Mohon diperhatikan jadwal kuliah. Di sini ada kolom hari, ada kolom jam, mata kuliah dan kelas, semester dan dosen. Untuk semester 1, mahasiswa bisa fokus ke semua kotak yang berwarna kuning. Untuk jam pelajaran, mahasiswa bisa melihat keterangan di samping. Untuk pembagian kelas dan dosen pengampu, mahasiswa bisa melihat di SIA, Sistem Informasi Akademik, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Perlu diperhatikan di sini, jika mahasiswa memprogramkan mata kuliah pada semester atas atau mengulang pada semester bawah, maka ada kemungkinan bentrok jadwal perkuliahan. Terkait sistem penilaian, nilai terdiri dari angka yang kemudian dikonversikan ke dalam huruf A, B, C, D, dan E. Jadi, jika mahasiswa memperoleh nilai 85, maka mahasiswa tersebut mendapat nilai A dengan bobot 4. Demikian seterusnya. Yang perlu diperhatikan mahasiswa, jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram menerapkan 2 kali evaluasi akademik. Yang pertama, evaluasi 4 semester atau 2 tahun pertama. Dilakukan untuk melihat mahasiswa mampu atau tidak melanjutkan kuliah di jurusan Teknik Mesin. Mahasiswa harus mengumpulkan 40 SKS dengan IPK dari 40 SKS tersebut minimal 2,0. Jika tidak, mahasiswa tersebut tidak dapat melanjutkan kuliah di jurusan Teknik Mesin atau kena drop out. Yang kedua, evaluasi 13 semester atau 6,5 tahun.
batas maksimum kuliah di jurusan teknik mesin adalah 6,5 tahun atau 13 semester. Dapat diperpanjang 1 semester dengan syarat sedang, tugas akhir, dan tidak ada nilai mata kuliah yang E. Syarat lulus dari jurusan teknik mesin dan menyandang gelar sarjana teknik adalah mengumpulkan minimal 144 SKS tanpa nilai E dan nilai D maksimal 15 SKS dan menyelesaikan tugas akhir berupa laporan dan ujian. Berikutnya, terkait kalender akademik sesuai dengan SK Rektor Universitas Mataram nomor 2272 tahun 2021, setiap tahun Universitas Mataram mengeluarkan kalender akademik yang perlu mahasiswa ketahui. Jurusan Teknik Mesin sendiri mengeluarkan kalender akademik dalam bentuk timeline berikut. Kalender akademik tahun ajaran 2021 dan 2022 dapat dilihat di buku panduan akademik atau melalui website UNRAM. Pada kalender akademik ini, mahasiswa dapat mengetahui kapan periode pembayaran UKT, kapan pengisian KRS, kapan perkuliahan, UTS dan UAS, penerbitan KHS, dan periode yudisium atau wisuda. Ini adalah situs-situs penting yang mahasiswa perlu selalu pantau untuk mengupdate informasi seperti SIA Unram ACID, Daring Unram ACID, Unram ACID, FT Unram ACID, atau Dikti Go ID. Dan berikut adalah sosial media dari jurusan teknik mesin yang wajib mahasiswa simpan dan ikuti guna mengupdate informasi dan berkomunikasi. Di sini ada web, email, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan Telegram. Semua pelayanan administrasi jurusan teknik mesin dalam kondisi pandemi ini dilaksanakan secara daring atau online. Pelayanan offline dilakukan terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi mohon diperhatikan link-link pelayanan administrasi berikut. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih. Selamat datang mahasiswa baru jurusan teknik mesin. Selamat berjuang. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.